Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Raden Zaki Hanif dengan NIM C1C024055 akan menjelaskan materi PPT saya yaitu tentang perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji bulanan, mingguan, bonus, dan rapel. Sebelum itu, eh, yang mengampu mata kuliah yaitu pada perpajakan dua yaitu pertama yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Baiklah, kita langsung masuk ke materi pertama yaitu pengertian PPh pasal 21. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting adalah pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, dan tunjangan dan bayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pemahaman mengenai perhitungan PPh pasal 21 sangat penting, khususnya bagi mahasiswa, akuntansi, perusahaan, maupun karyawan, agar dapat mengetahui kewajiban perpajakan secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan dalam perhitungan dapat menimbulkan sanksi administrasi bagi pemberi kerja maupun kerugian bagi pegawai. Oleh karena itu, makalah ini membahas PPT ini membahas perhitungan PPh pasal 21 dalam berbagai kondisi, seperti gaji bulanan, mingguan, bonus, maupun rapel, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme perhitungannya. Baiklah, langsung ke materi selanjutnya, yaitu contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji bulanan. Contoh soalnya yaitu pertama, Bambang Eko pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji per bulannya yaitu 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian, dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Setiap bulan sebesar 200.000, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Juli 2016, Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Penghitungan PPh pasal 21-nya yaitu pertama, gaji bulanannya sebesar 8 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 40.000, premi jaminan 24.000, ditambah jadi penghasilan brutonya totalnya yaitu 8.064.000. Selanjutnya yaitu pengurangan PPh-nya. Biaya jabatannya 5% dikali 8.064.000 menjadi 403.200. Iuran pensiunnya 200.000, jaminan iuran jaminan hari tuanya yaitu 160.000. Jadi totalnya 663.200. Penghasilan per neto per bulan yaitu 7.400.800. Penghasilan neto setahun 12 dikali dari total penghasilan neto per bulan yaitu 7.480.800. Jadi hasilnya 88.809.600. PTKP-nya yaitu untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan karena wajib pajaknya kawin jadi 4.500. Totalnya yaitu 58.500. Jadi PKP setahunnya yaitu 30.309.600. Pembulatan dibulati jadi 30.309.000. Lalu PPh pasal 21 terutangnya yaitu 5% dikali dari PKP setahunnya yaitu 30.309.000. Hasilnya 1.515.450. Dan kalau
Jadi PPh pasal 21 per bulannya yaitu 1.515.450 dibagi 12 sama dengan 126.288. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji yang mingguan. Contoh soalnya, Oka Sagala belum menikah. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang. Menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Penghitungannya yaitu gaji 4 dikali 2 juta. 4, dalam 4 minggu dikali 2 juta sama dengan 8 juta. Pengurangan yaitu biaya jabatannya 5% dikali gaji 8 juta sama dengan 400.000. Jadi penghasilan neto per bulan 8 juta dikurang 400 jadi 7.600.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali dengan penghasilan neto per bulan 7.600 jadi hasilnya 91.200.000. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun jadi dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan 54 juta jadi totalnya 37.200.000. PPh pasal 21 5% dikali dengan PKP setahun 37.200.000 sama dengan 1.860.000. Dan kalau per bulannya jadi 1.860.000 dibagi 12 jadi 38.750. PPh pasal 21 atas gaji dan upahnya per minggu 38.750 dibagi 4. Jadi 9.688 per bulan. Per minggu. Selanjutnya contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji bonus. Contoh soalnya Sudiro tidak kawin, bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta. Sehingga pada bulan Maret 2016 itu Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar 5 juta dan bonus sebesar 8 juta. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Baiklah cara penghitungan PPh pasal 21 atas bonus. Yang pertama yaitu PPh pasal 21 atas gaji dan bonus penghasilan setahun. Gaji setahunnya yaitu 12 dikali dengan gaji bulanannya yaitu 5 juta. Jadi totalnya 60 juta. Bonus 8 juta. Jadi penghasilan bruto setahunnya dapat 68 juta. Jadi pengurangan PTKP-nya satu biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto setahun 68 juta jadi hasilnya 3.400.000. Iuran pensiun setahunnya 12 dikali dengan 80 juta. Hasilnya 960.000 dijumlahkan jadi 4.360.000. Penghasilan neto setahun PTKP 63.640.000. Dari penghasilan bruto setahun dikurangi dengan pengurangan 4.360.000 jadi hasilnya 63.640.000. Untuk WP pribadi 54 juta, PKP-nya 9 jadi PKP-nya 9.640.000. Jadi PPh pasal 21 terutang 5% dikali 9.640.000. Hasilnya 482.000. Lalu yang B, PPh pasal 21 atas gaji setahun, gaji setahunnya 12 dikali 5 juta, hasilnya 60 juta. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 60 juta, sama dengan 3 juta. Iuran pensiun setahun 12 dikali 80.000 sama dengan 960.000. Dijumlahkan jadi 3.960.000. Penghasilan neto setahun jadi 56.040.000. PTKP-nya untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak 2.040.000. PPh pasal 21 terutangnya 5% dikali 2.040.000 sama dengan 102.000. PPh pasal 21 atas bonus, PPh pasal 21
Terus bonus adalah 482.000 dikurangi dengan 102.000. Hasilnya 380.000. Ya- Jadi PPh atas bonusnya yaitu seharga 380.000. Baiklah, materi selanjutnya untuk gaji contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji rapel. Contoh soalnya, Reto eh, pada bulan Juli 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama gaji 6.750.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali 6.750. Hasilnya 337.500. Iuran pensiunnya 200.000 dijumlahkan jadi 537.500. Jadi penghasilan itu per bulannya 6.212.500 dari pengurangan gaji dan pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun. Jadi penghasilan neto penghasilan neto setahunnya 12 dikali penghasilan neto per bulan 6.212.500. Jadi per tahunnya 74.550.000. PTKP-nya untuk wajib pajak 54 juta, tambahan karena sudah menikah 4.500.000. Jadi totalnya 58.500. PKP-nya yaitu 16.050.000. Hasil dari 74.550.000 dikurangi dengan 58.500.000. PPh pasal 21 setahunnya 5% dikali 16.050.000. Hasilnya 802.500. PPh pasal 21 per bulannya 802.500 dibagi 12. Hasilnya 66.875. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 5 dikali 66.875. Hasilnya 334.375. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016, 5 dikali 19.375. Dari perhitungan contoh satu, hasilnya 96.875. PPh pasal 21 untuk uang rapel 237.500. Baiklah, dari penghitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima pegawai, baik secara bulanan, mingguan, maupun dalam bentuk tambahan penghasilan, seperti bonus dan rapel. Setiap jenis penghasilan memiliki perlakuan perhitungan yang berbeda, tetapi tetap mengacu pada aturan penghasilan bruto. Pengurangan yang diperolehkan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran serta PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Dengan memahami cara perhitungannya, perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, dan pegawai dapat mengetahui hak serta kewajiban pajaknya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.